Hingga kini, Undang-Undang Ciptaker yang sudah disahkan DPR tidak tersedia untuk diakses publik. Seperti yang dilansir Republika Koit, pimpinan dan anggota DPR RI belakangan meminta agar publik terlebih dahulu membaca Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, hingga Kamis 8 Oktober, draft yang dianggap resmi belum juga dibagikan ke publik. Ini kan berdasarkan hasil yang sudah diputuskan. Ini sedang dirapikan kembali, dan nanti itu akan disampaikan ke Presiden untuk dijadikan undang-undang. Setelah ditandatangani, barulah disampaikan ke publik, kata Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Kamis 8 Oktober 2020. Saat ditanya soal perbaikan yang dimaksud, Indra Iskandar tak memberikan penjelasan secara rinci. Format saja, jadi kalau untuk substansi sudah selesai di tingkat 1, ujar dia. Anggota Badan Legislasi Balik DPR RI dari Partai Golkar, Firman Subagio, menyebut draft RUU Cipta Kerja belum final, namun sudah tersebar di media sosial. Politikus Golkar ini justru berbicara soal munculnya banyak hoax terkait RUU Cipta Kerja, seperti soal penghapusan cuti, pesangon, hingga upah minimum. Firman justru mengatakan bahwa RUU yang sudah disahkan di rapat paripurna pada Senin 5 Oktober lalu itu masih dirapikan. Ia mengatakan setelah dirapikan, RUU itu akan diminta tanda tangan pada Presiden RI Jokowi. Tidak hanya publik yang belum bisa mengakses naskah atau draft Undang-Undang Ciptaker, anggota DPR sendiri belum menerimanya. Terkait belum diterimanya draft final Undang-Undang Cipta Kerja oleh anggota DPR, Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi menyebut hal tersebut sudah sesuai dengan tata tertib, sebab kata Baidowi hanya ada 2 hal yang wajib dibagikan saat rapat paripurna. 1. Pidato pimpinan DPR, pembukaan dan penutupan. 2. Bahan rapat kerja dengan pemerintah, ujar Baidowi. Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Profesor Jainal Arifin Mukhtar, juga menilai Undang-Undang Ciptaker dibuat dengan cara tidak transparan. Publik dan sebagian lembaga negara tidak mendapat naskah RUU Ciptaker, tapi tiba-tiba RUU itu sudah ada di DPR. Kita tidak bisa mengakses sama sekali, padahal partisipasi dan sosialisasi tidak bisa dilepas dari konteks penyusunan aturan, kata Jenderal Rabu 7 Oktober 2020. Proses pengayaan wacana di dalamnya tidak ada, padahal 11 klaster yang ada memiliki logika dan paradigma yang berbeda. Bagaimana digabung dalam satu konteks dan dilakukan secara cepat, tambah dia. Selain itu, menurutnya, penyusunan Undang-Undang Ciptaker tidak melibatkan pemangku kepentingan yang terkait. Menurut Jainal, penyusunannya hanya dilakukan oleh orang-orang terpilih yang mendukung undang-undang tersebut. Belum lagi keterlibatan internal DPR yang tidak memenuhi ketentuan tata tertib. Bisa dibayangkan bagaimana saat paripurna masing-masing anggota DPR tidak memegang draftnya, paparnya. Republika Koit bersama sejumlah media massa lainnya telah mencoba menghubungi pimpinan balik DPR RI untuk mendapatkan draft Undang-Undang Cipta Kerja yang sesungguhnya. Namun para pimpinan masih belum memberikan draft tersebut. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Erasmus Napitupulu, ikut berkomentar soal hal ini. Ia menyindir proses finalisasi draft hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Ini jujur nanya, jadi sebelumnya final dulu baru disahkan, atau disahkan dulu baru difinalkan? Dalam dokumen hukum, titik, koma, spasi, tipe itu hanya konsekuensi.
Harusnya yang sudah bersih baru dibawa ke paripurna, bukan? Ujarnya Kamis 8 Oktober 2020. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.